Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurrohmah Wahyu Safitri, mahasiswa program studi agroekoteknologi kelas C dengan NIM 2103111000110. Pada video kali ini, saya akan memaparkan langkah-langkah budidaya tanaman kangkung darat. Untuk penjelasannya lebih lanjut, silakan simak pemaparan berikut. Kangkung merupakan salah satu sayuran yang banyak dijual di pasar dan menjadi favorit masyarakat karena menyehatkan dan proses penanamannya yang mudah dan singkat. Kangkung terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Kangkung mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi, fosfor, kalsium, serat, dan senyawa antioksidan. Kangkung sendiri mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah menjaga kesehatan mata, meningkatkan imunitas tubuh, melawan radikal bebas, mengatur keseimbangan cairan, dan menurunkan tekanan darah. Klasifikasi kangkung darat. Kangkung darat termasuk ke dalam kingdom Plantae, division Magnoliophyta, Clasis Magnoliopsida, ordo Solanales, familia Convolvulaceae, genus Ipomoea, spesies Ipomoea reptanspoir. Morfologi tanaman kangkung. Tanaman kangkung darat memiliki daun-daun yang panjang dengan ujung yang runcing dan berwarna hijau tua. Batangnya berongga dengan permukaan licin, berakar tunggang, buah berbentuk bulat telur, berwarna hijau saat muda dan berwarna hitam setelah tua. Bunga berwarna putih, berbentuk lonceng dengan 5 sepala yang berlekatan, 5 petala yang berlekatan, dan 5 stamen dalam satu lingkaran. Proses budidaya tanaman kangkung. Budidaya tanaman kangkung yang akan dibahas di video ini adalah budidaya yang dilakukan di dalam polybag. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cangkul, polybag ukuran 20x20 sebanyak 6 buah, cetak, benih kangkung darat, media tanam campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, pupuk NPK, dan air. Proses pertama yang dilakukan dalam budidaya tanaman kangkung adalah yaitu proses pengolahan tanah atau pembuatan media tanam. Pembuatan media tanam untuk kangkung polybag adalah terdiri dari campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Kemudian media tanam dimasukkan ke dalam polybag, kemudian diamkan 2-3 hari sebelum digunakan. Proses yang kedua adalah proses penanaman. Sebelum benih kangkung ditanam, sebaiknya benih direndam terlebih dahulu di dalam air sekitar 30-60 menit untuk mengetahui benih mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, serta untuk membantu proses inhibisi agar cepat berkecambah, yang ditandai dengan merekahnya benih setelah direndam. Setelah itu, buat 3 lubang di masing-masing polybag sedalam 10-15 cm. Kemudian isi masing-masing lubang dengan satu benih. Kemudian tutup kembali lubang tersebut dengan tanah dan jangan lupa untuk menyiram semua polybag dengan air. Proses yang ketiga adalah proses pemupukan dan pemeliharaan. Kangkung dapat dipupuk mulai usia 2 minggu dengan menggunakan pupuk NPK seberat 1 gram diencerkan ke dalam air sebanyak 1 liter.
Larutan pupuk 1 liter ini digunakan untuk menyiram ke 6 polybag tanaman kangkung. Pemupukan selanjutnya dapat diberikan setiap 1 minggu sekali dengan dosis yang sama. Untuk pemeliharaan tanaman kangkung sendiri sangatlah mudah. Cukup dengan menyiramnya setiap 1 hari sekali di pagi atau sore hari. Untuk pengendalian OPT seperti rumput liar yang tumbuh di sekitar media tanam dan hama pengganggu tanaman cukup disingkirkan secara manual dengan membuang bagian yang terserang hama dan memusnahkannya. Proses yang keempat adalah proses pemanenan. Tanaman kangkung dapat dipanen ketika kangkung sudah berusia 20-25 hari atau tergantung varietas kangkung yang dipilih. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara mencabut sampai akarnya atau dengan memotongnya hingga menyisakan akarnya. Sebaiknya lakukan pemanenan di pagi atau sore hari untuk menjaga kangkung tetap segar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.